harus baca sedikit mengenai peristiwa penyaliban, walaupun ayatnya saya ambil agak tidak berurutan. Penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Ya. Ya. 33 ayat yang ke-33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kita lihat ada beberapa hal yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan. Dan kita tidak lihat banyak soal ini, tetapi kita lihat mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Ada penjahat, dua penjahat di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dua penjahat itu kegenapan dari firman Tuhan, katanya dia mati di tengah-tengah orang yang jahat. Jadi dia dihitung, Tuhan Yesus dihitung sebagai orang jahat, sebagai pendosa. Itu kemudian kita lihat di dalam ayat 34, dalam penderitaan, dalam banyak hujatan, dalam banyak ejekan, Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, ada kalanya kita alami salib di hidup kita, artinya sesuatu yang tidak bagus, yang seharusnya tidak kita alami. Tidak harus kita alami karena itu bukan kesalahan kita, tetapi itu kemudian terjadi. Kita tanggung, kita pikul. Dan Tuhan ajarkan kepada kita ada pengampunan, dan itu tidak mudah. Tidak mudah ketika kita dihina, difitnah, kemudian kita diperlakukan tidak adil. Kemudian kita masih berdoa, "Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu tidak mudah, tapi Tuhan tunjukkan ke kita di tengah penderitaan, dalam penderitaan, Dia ungkapkan kasih, antara lain pengampunan. Nah, terus ya, orang banyak berdiri di situ melihat semuanya, dan kita lihat ini pemimpin agama mengejek. Jadi disalib bukan cuma siksaan karena dipakukan, disalib, sambil setengah tergantung, tetapi sambil mendengar orang mengejek. Para pemfitnah ada di sekitar salib dan mengejek. Ini pemimpin agama yang mengejek. Rupanya dari dulu sampai hari ini, pemimpin agama yang hatinya tidak bagus, itu gampang sekali jadi pengejek. Pemimpin agama apa saja, kalau hidupnya tidak bagus, dia mudah untuk jadi pengejek. Berikutnya kita lihat nih, Matius 27 ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi sepintas lalu kita lihat peristiwa penyaliban sampai kepada Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Itu sudah akhir, tapi kita lihat masih ada sedikit yang kita bisa lihat ini. Matius 27 ayat 54, kepala pasukan, ketika Tuhan Yesus mati, kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh Ia ini adalah Anak Allah." Berikut.
Ya, ini saya ambil sedikit gambar mengenai penyaliban Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya, satu waktu dia datang ke Sungai Yordan, kemudian Yohanes Pembaptis bilang begini, "Lihat, anak domba Allah yang datang mengangkut dosa seisi dunia." Tuhan Yesus genapi, dia dilukiskan atau dia digambarkan sebagai anak domba Allah. Kita lihat di masa lalu, di masa Taurat, ketika ada orang Israel yang berbuat dosa, dia harus bawa binatang yang tidak cacat untuk disembeli dan darahnya ditumpahkan, baru ada pengampunan Tuhan buat dia. Kalau selama dia tidak membawa binatang yang tidak cacat untuk dibawa kepada imam-imam dan disembeli, darah dicurahkan, selama itu dia tidak ada pengampunan. Ada ayat dalam kitab Ibrani katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kita lihat ini domba yang ditaruh di atas mezbah dari batu, domba yang tidak salah, ya, domba yang tidak bersalah, domba yang tidak cacat, kemudian dikorbankan, dibunuh, disembeli, dan darahnya, ketika darahnya ditumpahkan, darah adalah nyawa dari binatang, dan itu menggantikan untuk gambaran yang Tuhan lakukan di masa lalu. Tuhan atur, Tuhan tentukan bahwa manusia ketika dia berdosa, dia harus bawa binatang yang tidak cacat untuk disembeli, darahnya ditumpahkan, menggantikan darahnya orang ini yang berdosa supaya dia dapat pengampunan. Begitu di masa lalu, dan itu Tuhan Yesus genapi ketika dia disalibkan. Kemudian kita mau lihat ada satu dua hal di sekitar penyaliban Tuhan Yesus. Sedikit pada satu hari itu, dari jam 9 atau sebelum jam 9 ketika Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan, kita lihat ada keadaan yang terjadi membawa Tuhan Yesus ke salib. Yang pertama, kita lihat pengadilan yang tidak adil. Saya angkat ini untuk kita lihat bahwa untuk melaksanakan penyelamatan bagi dosa seluruh umat manusia, Tuhan Yesus alami ini, dan ini ditunjukkan ke kita untuk jadi perenungan buat kita. Ketika kita pun untuk mau rela pikul salib dan kemudian untuk tidak bertahan dalam keselamatan, rupanya perlakuan tidak adil itu kita akan alami. Banyak kali kita alami, mau atau tidak, tapi kita harus rela dan siap, rela dan mempersiapkan diri untuk mampu hadapi perlakuan yang tidak adil ini. Nah, kita lihat Matius 27 ayat 15, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri yaitu Pilatus untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya. Hari raya itu menjelang Paskah orang Yahudi. Rupanya Pilatus sudah umumkan dari waktu ke waktu, tiap kali hari Paskah, kalau di negara kita ini tiap kali ada hari raya apapun, entah Natal, entah Lebaran, entah apa, entah kemerdekaan, itu negara mengurangi masa hukuman dari orang-orang yang di penjara. Nah, itu Pilatus lakukan. Tiap kali hari Paskah, dia umumkan untuk membebaskan satu orang.
Nah, ketika Tuhan Yesus sedang diadili oleh Pilatus, kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Jadi rupanya diumumkan dari orang-orang hukuman itu dijejer. Ini. Siapa yang kalian pilih? Begitu. Di orang banyak diumumkan. Siapa yang kalian pilih untuk dibebaskan dari salah seorang ini? Nah, pada waktu itu, lanjut. Ya, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya. Namanya Barabas. Tapi rupanya dia ada pakai nama Yesus Barabas. Terkenal karena kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Yang kita bicarakan yang disalib adalah Yesus Kristus. Nah, kita lihat berikutnya. Karena mereka sudah berkumpul di sana, itu orang-orang banyak, pemuka agama, dan juga banyak sekali orang-orang biasa, orang Yahudi yang kumpul. Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Kalau saudara dan saya ada di situ waktu itu, siapa yang kita mau dibebaskan? Kita akan teriak siapa? Hah? Pasti kita teriak Yesus Kristus kan? Ya, kalau perasaan kita sekarang, waktu kita itu, kalau kita ada di sana. Tapi mungkin kita semua pada waktu itu, mungkin kita sama-sama dengan tokoh agama. Karena kita mau lihat ini. Ini Pilatus yang membuat pengadilan ini. Ia memang mengetahui bahwa orang banyak tokoh agama dan orang-orang Yahudi ini, tokoh-tokoh pemuka agama Yahudi, telah menyerahkan Yesus karena dengki. Karena dengki, sirik, cemburu, iri hati. Nah, Pilatus tahu itu. Jadi Pilatus tahu, beberapa kali Pilatus bilang, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Apa alasan untuk saya menghukum dia? Tapi kita lihat nih. Jadi Pilatus mengetahui keadaan yang sebenarnya bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Yesus yang disebut Kristus tidak bersalah. Tapi dia hadapkan ke orang banyak. Siapa yang kalian mau? Saya bebaskan. Mereka teriak, bebaskan Barabas. Lanjut. Nah, ini dia. Ayat 20 pasal 27 Injil Matius, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua dihasut. Jadi rupanya dari dulu tokoh agama itu tukang hasut. Itu sebabnya orang turun ke jalan demo besar-besaran. Ini demo mereka di kantor pengadilannya Pilatus. Dihasut oleh tokoh agama. Dan itu masih terus terjadi sampai hari ini. Masih tetap banyak tokoh agama yang hatinya tidak bagus, itu terus-menerus menghasut dan bikin kekacauan. Kita lihat di berikut nih. Ayat 21, Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Orang yang hatinya tidak bagus, berani berpihak dan membela orang jahat. Berani berpihak dan membela orang jahat. Kita lihat itu tokoh agama, dia yang kerahkan, dia yang jadi provokator untuk bikin banyak orang demo. Dan mereka demo sampai histeris, salibkan dia, salibkan dia. Nah, itu yang terjadi. Keputusan tidak adil atas desakan orang banyak.
hasutan imam-imam kepala dan tua-tua. Orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Orang benar dihukum mati, orang benar dikorbankan, orang benar diperlakukan tidak adil. Penggeraknya tokoh agama yang hatinya busuk, hatinya tidak bagus. Itu orang beragama yang hatinya tidak bagus, itu terlalu mudah untuk berpihak kepada kejahatan. Kita tandai itu, dan itu sedang ada di mata kita tiap-tiap hari. Nah, yang kedua soal disalibkan dan mati. Mengapa harus disalibkan dan mati kalau memang untuk menebus saudara dan saya itu sudah cukup transfusi darah? Pergi ke rumah sakit, darahnya diambil, kemudian mungkin ambil biasanya 250 cc. Waktu saya donor darah cuma 250 cc. Saya bilang enggak apa-apa, masih kuat. Enggak berani perawatnya. Enggak boleh katanya. Nah, kalau memang cuma untuk darah dicurahkan dan itu mengampuni dosa kita, transfusi aja kan. Tuhan Yesus duduk-duduk tenang-tenang di Nazaret atau di dekat Danau Galilea sambil melihat pemandangan, terus transfusi. Atau malaikat bilang, transfusi waktunya. Terus ambil semua, bukan cuma 250, ambil banyak-banyak sampai mati. Tapi mengapa harus kesalib? Ada beberapa ayat yang sering kali saya kutip, tapi kita mau lihat ini. 1 Petrus 2 ayat 24, baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi dia pikul dosa kita sambil dia disembeli di atas salib. Karena ada ayat di dalam kitab Galatia katakan, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Dan Yesus Kristus melakukan ini supaya kita yang tadinya dikutuk, dia tanggung. Dan bukan kutuk yang jatuh atas hidup kita, tetapi berkat Abraham. Itu berkali-kali saya ulang, sebutkan ketika kita terima perjamuan kudus. Nah, lanjut. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita lihat yang pertama ini, kenapa dia disalibkan dan mati, yaitu dia tanggung dosa kita di dalam tubuhnya. Dosa umat manusia yang dari dulu sampai yang hari ini, dia tanggung di dalam tubuhnya. Dan Allah Bapa perlakukan Yesus sebagai orang berdosa karena dosa saudara dan saya yang dia tanggung. Kita lihat satu ayat di Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saudara senang saudara dikasihi Allah? Lihat apa yang Allah lakukan. Oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita sudah baik-baik dengan Tuhan. Ketika kita sudah kasih perpuluhan, kasih persembahan, kita setia melayani. Enggak. Ketika kita masih bajingan, ketika kita masih brengsek, ketika kita masih penipu, ketika kita masih begitu kotor, dia sudah mati buat kita karena kasih-Nya. Amin. Hargai itu. Hargai itu supaya saudara dan saya tidak tawar hati menghadapi keadaan apapun. Dan supaya kita mampu bertahan dalam keselamatan dan berdiri teguh dalam iman. Amin. Nah, lanjut. Penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Ikut. Yang pertama tadi kita lihat, dia alami pengadilan yang tidak adil. Menyakitkan saudara. Ketika kita alami pengadilan yang tidak adil.
tetapi ternyata masih terus saja terjadi. Ketidakadilan terus terjadi. Diakui atau tidak, jelas atau tidak, masih terus saja terjadi. Perlakuan tidak adil terhadap orang benar. Orang tidak benar yang mampu bayar, orang yang tidak benar tapi punya jabatan, orang yang tidak benar tapi tokoh agama yang hatinya tidak bagus, nggak terkena. Woi, dia lolos. Nggak ada perlakuan, dia nggak bisa diadili. Sepertinya dia nggak bisa diadili. Tapi kita harus ingat, ada pengadilan akhir. Dan semua orang nggak ada yang bisa lolos. Nggak bisa kita sembunyikan apapun. Nah, penyaliban dan kematian Tuhan Yesus melewati pengadilan yang tidak adil. Ada keputusan pengadilan yang tidak adil. Berikut. Yang kedua, mengapa Tuhan disalibkan dan mati? Kita lihat tadi, dia menanggung dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib, dan Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia mati karena kasih-Nya ketika saudara dan saya masih berdosa. Dan sampai malam hari ini pun, ketika kita berdosa, Tuhan tidak perlu disalib lagi untuk tebus kita. Tuhan bilang, tinggal datang. Jika engkau mengaku dosamu, Allah setia dan adil. Saudara dan saya ada sampai hari ini dalam pengampunan Tuhan karena Dia setia dan adil, tapi ada syarat. Kita akui dengan tulus segala dosa dan pelanggaran kita. Itu sebabnya setiap bulan, ada yang hampir tiap minggu. Kalau saya di Makassar, gereja itu tiap minggu perjamuan kudus. Tapi kita sebulan sekali, Tuhan Yesus bilang, setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, jadi peringatan akan aku. Kita ingat Tuhan yang mengasihi kita. Kita tidak dapat balas cintanya Tuhan. Amin. Saudara ingat nyanyian tua, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Terus apa? Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Kita tidak dapat balas cinta Tuhan. Tiap kali saudara dan saya pegang roti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah darahku yang dicurahkan untuk penebusan, untuk pengampunan dosamu. Kiranya ketika kita pegang roti, kemudian kita minum dari cawan, firman Tuhan bilang dalam surat Korintus, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita ingat kasih-Nya dan kita lihat, Tuhan, saya tidak layak. Sebenarnya saya tidak layak. Tapi sekarang saya dilayakkan untuk ambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan Engkau katakan, jadi peringatan. Apa yang kita ingat? Kita ingat kasih-Nya. Tetapi kita ingat ketidaklayakan kita, tetapi dilayakkan. Kita dijadikan anak Allah. Berkali-kali saya ulang, tidak ada kita yang layak untuk terima pengampunan yang luar biasa ini, pengorbanan yang luar biasa. Ketika Dia mati, sudah menjelang sore. Kemudian tradisi, adat, kebiasaan adalah dipatahkan kaki-kaki. Tapi begitu kepala pasukan lihat Tuhan Yesus sudah mati. Karena kita baca Tuhan Yesus, Dia menyerahkan nyawanya. Karena Dia teriak, sudah selesai. Pelaksanaan korban penebusan dosa manusia sudah selesai.
Saya sudah selesaikan. Dan kemudian ada seruan, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku atau rohku. Kemudian meninggal Tuhan Yesus. Kepala laskar datang lihat sudah mati. Yang lain, yang dua kiri kanan dipatahkan kakinya. Tetapi Tuhan Yesus ditombak. Begitu ditombak, firman Tuhan katakan, air dan darah keluar tercurah. Selesailah tugas penyembelihan anak domba Allah yang tidak bercacat. Kemudian darahnya dicurahkan untuk penebusan dosa saudara dan saya. Kita ingat kasihnya Tuhan ini. Itu yang membuat kita kuat, bertahan, mengiring, dan melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama berdiri sebentar, kita nyanyi. Ada satu nyanyian tadi.